I got Jesus, I got all that I could ever need. Kami mengucap syukur, Engkau sumber pengharapan dalam hidup kami. Ajar kami tidak berharap pada sesuatu yang lain selain daripada Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, dan firman Tuhan memerdekakan hidup kami, supaya kami boleh mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima firman Tuhan. Katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, tema firman Tuhan hari ini dari gereja, cinta akan uang itu ya membuat kita takut kekurangan. Ya, orang kalau terlalu cinta uang, maka dia gampang khawatir, gampang takut. Ya, saya mau tanya saudara, kita tuh uang itu, memiliki uang itu atau menjadi kaya itu dosa atau tidak? Orang Kristen boleh kaya? Pendeta boleh kaya? Soalnya ada yang bilang pendeta nggak boleh kaya. Ya, padahal kalau pendeta kaya kan puji Tuhan ya, bisa memberkati kan? Ya. Soalnya kalau pendeta miskin ya serba salah ya. Saya dulu dikejar debt collector. Saya miskin. Ada orang datang, "Bu, doakan saya dong supaya saya mengalami terobosan keuangan." Padahal saya lagi dikejar debt collector. Terus saya mau berdoa buat dia gitu. Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa supaya dia mengalami terobosan keuangan. Setan bilang, "Lu aja dikejar debt collector." Ya, menjadi kaya itu bukan dosa. Orang diberkati menjadi kaya harus. Tetapi kekayaan tidak boleh menjadi tujuan hidup. Amin. Kita kaya bagus, tapi tujuan hidup kaya jangan. Tujuan hidup mencari kerajaan Allah. Maka kekayaan itu menjadi bonus yang akan Tuhan tambahkan. Kita baca dulu bersama yuk ayatnya. 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ya, 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Baca bersama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi terjatuh ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan, dan karena akar cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan kenapa kita nggak boleh punya roh cinta uang, saudara? Yang pertama harus kita ingat, sebab kita ini datang ke dunia tidak bawa suatu apapun. Kita semua lahir telanjang. Ada yang lahir sudah pakai emas 15 gram, ya tiba-tiba ada kalung di leher gitu, nggak ada. Semua datang telanjang, kita juga akan pulang, nggak bisa bawa apa-apa. Walaupun saudara punya emas 15 kilo nih, ya. Saya beli emas udah dari tahun dulu Bu, ya dari masih harga 500.000, jadi sekarang saya punya 30 kilo nih katanya. Ya, kalau saudara mati, kira-kira emasnya itu sama anakmu, saudaramu dikubur dalam peti enggak? 1 kilo aja? Enggak lah, ya. Yang hidup bilang lu mati aja, emas milikku. Enggak ada orang akan membawa apapun dia pergi. Ya, lalu dikatakan begini, ya kalau ini isi ekstrim ya kata firman Tuhan nih ya, ekstrim sih. Asal ada makanan dan pakaian maka cukuplah. Ya, yang ada makanan hari ini berapa banyak? Hari ini bisa makan, angkat tangan. Ada pakaian, angkat tangan. Maka itu sudah menjadi alasan kita bersyukur. Jangan lupa. Kau bisa makan hari ini, bersyukur. Tapi bensin naik Bu, jangan kutuki bangsamu. Semua sudah naik seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Ya, malah Indonesia yang terakhir nih naik. Bersyukur. Ya memang keadaan dunia seperti ini. Nggak usah marah-marah, nggak usah ngutuk-ngutuk. Malah makin jauh berkatmu. Bensin naik, Tuhan pasti berkati kita bisa beli bensin. Kalau nggak bisa di rumah saja, men. Atau jalan kaki naik sepeda, ya.
Hidup ini, manusia itu makhluk yang paling bisa beradaptasi dalam segala perkara. Lalu dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya, itu terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan, celaka, tenggelam, masuk dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ngeri loh ini ternyata orang kalau pengen kaya. Pengen kaya itu bahaya. Ya, apalagi pengen kaya tapi no job, no bill, no apa lagi, ya. Nah, itu bisanya ani-ani. Ya. Atau korupsi, no? Orang kalau ingin kaya, ya siap-siap dengan ini. Jatuh dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, mencelakakan, menenggelamkan, masuk dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, siapa yang pengen kaya? Siap masuk dalam pencobaan, malapetaka, keruntuhan, kebinasaan. Ini gimana sih nggak dengar firman ya? Ya. Saudara, ya orang itu boleh kau pengen kaya, tapi ini paketnya nih. Alkitab tidak mengajarkan kita ini menjadi tujuan hidup kita itu kaya. Itu bukan tujuan, itu bonus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semua Tuhan tambahkan. Tahu-tahu engkau bekerja, diberkati pekerjaanmu. Itu tahu-tahu semua, tahu-tahu. Itu akibat dari engkau mengejar perkenanan Tuhan. Ya, anak-anak muda percayalah. Jangan engkau menatap saya dengan tatapan kosong. Dan kau berkata dalam hati ini pendeta ngomong tok. Saya mengalami, saya bisa ada di keadaan saya seperti hari ini. Saya tidak pernah berusaha menjadi kaya. Bahkan tidak pernah berdoa minta kaya. Kalau kau berdoa minta kaya itu doa yang tidak sesuai firman Tuhan. Jangan berdoa minta kaya. Amin. Karena anak-anak muda sekarang banyak dengar-dengar motivator kan di Instagram, ya di mana, ya. Ingin cepat menjadi kaya, lakukan 3 hal. Pret. Ya, saya kemarin baru lihat. Ya, katanya untuk bisa menjadi kaya, bertemanlah dengan orang kaya. Sebab kekayaan itu berjangkit. Mana ada orang kaya berteman sama orang yang gak punya apa-apa. Maka itu hanya Jangan dengarkan firman Tuhan. Saya dan suami setiap hari di mobil di mana kita gini, kita gak pernah kepikirannya Tuhan bawa kita seperti hari ini ya. Iya, gak pernah kepikiran. Kita nggak pernah berusaha, kita tidak pernah bermimpi bahkan berdoa. Kita hanya melakukan sehari demi sehari mengejar perkenanan Tuhan, mengejar apa yang berkenan, tiba-tiba sampai. Itu yang Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan, semua akan Yesus bilang begini, jangan pikir apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai, karena itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di surga tahu engkau memerlukan semua itu. Karena itu carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Maka itu semua itu bonus yang tidak perlu kau cari. Itu hadiah dari Tuhan. Tahu-tahu kau sebagai seorang sales, kau hidup takut Tuhan. Kau hidup dalam kekudusan, tiba-tiba ada orang telepon, cariin gua rumah dong, gua butuh 5 nih. Amin. Mukanya gak percaya. Amin, di firman Tuhan aja susah. Iya, kita harus melatih diri supaya tidak cinta uang. Mungkin saudara tanya, Bu, orang cinta uang ciri-cirinya seperti apa? Satu aja cirinya orang cinta uang, pelit. Lihat kanan kirimu, coba bilang, jangan pelit. Ya, kikir, itu cinta uang. Ya, orang kikir itu cinta uang pasti 100.000%. Bagaimana supaya kita nggak punya roh cinta uang, saudara? Ya, Alkitab berkata, di Alkitab Yesus pernah berkata, persembahan yang paling besar yang tercatat di Alkitab adalah persembahan seorang janda miskin. Jangan bilang gini, ya kan saya miskin Bu, jadi saya belum bisa lah menabur. Jangan kau bilang gini, yang punya roh cinta uang itu orang kaya. Enggak. Orang miskin juga banyak yang cinta uang. Hello? Ya minta dikasihani, dikit-dikit curhat, dikit-dikit WA orang boleh pinjam duit. Enggak, itu cinta uang itu. Nah ini roh cinta uang ini. Ya apa-apa tuh, ya pokoknya udah minta, apa-apa udah ini ya. Susah dicerita, ketemu orang, muka langsung berubah jadi celengan babi. Ditanya gimana kabar? Susah. Apa-apa mahal, bayar sekolah anak, begini sementara gaji suami nggak naik, celengan babi kau.
Itu tanda orang cinta uang itu, roh cinta uang. Nggak usah curhat sama manusia, curhat sama Tuhan. Amin. Coba kita saudara. Ya, kita ini punya uang ya. Orang kalau punya cinta uang itu dia mentalnya mental miskin. Mental miskin itu bukan hanya punya orang miskin. Banyak orang kaya juga mental miskin karena cinta uang. Orang cinta uang tuh tidak mungkin bahagia. Ingat, Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan, pada Allah dan pada Mamon. Karena kau pasti akan mencintai yang satu dan membenci yang satu. Kalau engkau mencintai uang, kau benci Tuhan. Kau gak mungkin taat sama firman. Kenapa pelakor, ani-ani itu ya rela, ya dia jadi simpenan, ani-ani. Bahkan banyak yang pelayanan juga di gereja. Dikasih om-om mobil, diupload di foto, terima kasih Tuhan berkatmu. Padahal berkat dari om. Ya, sudah sulit membedakan mana setan, mana malaikat sekarang. Karena banyak ya setan jadi malaikat terang. Ya, kenapa dia rela bersinah, dipelihara, tapi dia dapat fasilitas? Karena dia cinta uang. Jadi Tuhan jadi nomor 2, dibalik-balik saudara. Yang boti-boti, banyak kan boti-boti jadi peliharaannya om-om juga toh. Pergi ke luar negeri, foto di Eropa, puji Tuhan, berkat Tuhan. Padahal yang bayar om boti. Saya lihat nih banyak saudara, banyak. Ya, tapi karena dia cinta uang, dia menomor berapkan Tuhan. Pokoknya yang penting uang dulu. Coba kita uji, ya kita ini punya roh cinta uang atau tidak. Alkitab bilang, orang tuh kalau pengen kaya, cinta uang, dia menghalalkan segala cara. Korupsi, nyolong, nyuri, utang, tidak bayar, nipu orang. Ya kan, banyak sekarang kan. Semua hal dia lakukan demi uang. Keluarga hancur, cari warisan, berantem, ribut. Ini cinta uang semua nih. Yesus sangat memperingatkan kita. Untuk bisa menyiasati roh cinta uang ini, kita belajar dari hal yang terkecil, menabur. Ya, menabur itu paling bagus untuk mengukur kita ini pelit atau tidak. Ya, jangan pelit saudara. Terus kalau saya bicara gini, itu kan orang kaya bu yang menabur, orang miskin itu kan tidak menabur, siapa bilang? Persembahan terbesar itu janda miskin loh. Karena Tuhan melihat sikap hati, kita harus diuji sikap hati kita. Saya selalu bersaksi, kesaksian saya aja lah, saya nggak mau pakai kesaksiannya orang. Waktu kami masih susah dulu, ya di Solo, 25 tahun lalu. Kita waktu itu tinggal punya uang 50.000. Tiba-tiba, kan besok susu anak saya habis, anak saya baru 1. Tiba-tiba mau tidur malam jam 10, ada orang ketok pintu. Saya bilang sama suami saya, orang jam 10 malam ketok pintu ini emergency. Ya kalau nggak minta didoakan, ya minta duit nih. Ya kan, jadi hati-hati, adegan berbahaya nih. Saya bilang sama suami, kamu buka aja siapa itu. Dibuka saudara pintunya, ternyata penjual soto dekat gereja. Bukan orang Kristen, agama seberang. Dia bilang sama suami saya, Pak saya minta tolong. Ini orang gak pernah minjem. Ya. Kalau yang tiap hari pinjem, tutup lagi aja pintunya. Saudara buka, lihat dia tutup lagi. Nah itu juga orang cinta uang itu. Dikit-dikit pinjem ini cinta uang nih. Ya, jangan mau, tutup aja lagi, bilang berdoa gitu, tutup pintunya. Karena ini orang gak pernah pinjam, gak pernah minta. Ya. Suami saya, iya Pak kenapa? Pak minta tolong banget, anak saya sakit demam. Saya gak tahu mau lari kemana, saya gak punya uang, harus bawa ke puskesmas. Saya pinjam 50.000 25 tahun lalu. 50.000 kayak 500.000 lah. Ya, pinjam 50.000 aja, nanti saya ganti minggu depan. Suami saya bilang sebentar, saya tanya istri. Bapak-bapak yang benar itu, uang tanya istri, amin. Ya, jangan enggak tanya istri, apa-apa putusin sendiri. Suami saya masuk ke kamar, dia bilang, Say, di luar itu ada penjual soto gereja, kenapa? Dia butuh uang 50.000. Saya bilang, kenapa enggak 25? Ini uang saya tinggal 50.000. Besok susu anak habis. Dia pinjam 50, iya. Suami saya langsung bilang begini, dia cari aman. Aku terserah kamu loh. Karena dia tahu nih kalau salah ambil keputusan, besok dia jadi masalah kan. Ibu-ibu itu kan, salahin suami kan. Dia bilang, aku terserah kamu loh ya. Kalau kamu bilang kasih, kasih aja. Kalau kamu bilang tidak, tidak. Jadi aku terserah kamu. Ya, kita bersyukur dapat suami gini. Makanya istri juga harus peka, amin. Ya, harus peka. Ya. Saya, aduh, besok susu anak habis gimana ya? Tiba-tiba ayat itu muncul di kepala saya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Anakmu itu besok habis susu enggak mati. Tapi ini demam, kalau nggak ditolong bisa mati. Saya bilang sama suami, kasih aja deh. Terus besok, kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Ya, tapi ini tidak berlaku, saudara terima gaji, terus saudara pergi ke mall, terus saudara belanja, terus saudara bilang, kesusahan sehari, cukup untuk, itu goblok.
Terus habis itu kau habis duit kau pinjam-pinjam lagi sama mertua. Itu kau hamba uang, hamba syaitan. Bertobat, pakai uang dengan bijak. Amin. Lalu suami saya bilang, berarti kasih nih, kasih saya. Dikasih, Pak, ini saya ganti minggu depan. Tidak usah diganti. Kalau saudara memberi sama orang sesuai kerelaan hatimu. Kalau kau tidak rela, tidak usah pinjam. Amin. Dengar baik-baik ya. Kalau kau sudah memberi, jangan harap ganti. Karena banyak orang Kristen akhirnya hidupnya berdosa. Karena nunggu-nunggu diganti. Ya, enggak diganti sampai akhir tahun bikin status. Selamat tahun baru menyongsong, utang lama belum dibayar. Nah, itu saya banyak baca status begitu tuh. Ya, makanya kalau kau tidak rela, jangan kasih orang. Kau enggak dapat upah, malah dapat kutuk. Enggak usah. Pak, tidak usah ganti. Nanti Pak saya ada duit. Enggak usah ganti. Bapak pulang, semoga anaknya cepat sembuh. Besok saya gigit jari. Toh, uang enggak ada. Suami saya bilang, saya malam ini aku pelayanan loh. Besoknya kan, dia main keyboard di persekutuan pengusaha-pengusaha. Saya bilang, daripada saya di rumah bete, nggak ada duit, saya ikut boleh nggak? Lumayan kan? Dapat berkat rohani, numpang makan gratis, berkat jasmani. Toh? Udah kita udah nggak usah mikir makan apa lagi toh malam ini toh. Ya udahlah, ayo pergi. Anak saya titipin mertua karena rumahnya dekat. Bu, titip saya mau temani suami pelayanan. Oh iya. Masuk saudara. Begitu duduk saya, ada bapak-bapak pengusaha kaya di Solo ini. Masuklah dia. Waktu saya lihat bapak ini kan saya tahu dia orang kaya ya. Langsung di hati ada suara gini, nanti bapak itu akan kasih kamu berkat. Saya langsung cek diri nih, dasar mata duitan. Kita harus menengking diri sendiri loh. Ya, jangan berharap pada manusia. Kita harus tengking, saya bilang, dasar mata duitan ya. Gara-gara dompet kosong, lihat orang kaya langsung kepengen diisi, bertobat. Tapi sepanjang ibadah, suara itu ngomong terus. Nanti dia akan memberkati. Lalu saya bilang ini, Tuhan, kalau ini suaramu pasti terjadi, saya nggak mau mikir. Tapi kalau ini dari setan, penyahlah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Sudah kan? Tapi saya nggak deket-deketi Bapak itu, Pak, Tuhan bilang. Di hati saya. Bapak tatap mata saya. Nah, itu syaitan juga kau. Jangan percaya kalau ada hamba Tuhan begitu, itu bukan hamba Tuhan, hamba setan itu. Ya. Saya ya diam aja biasa makan. Bapak itu ya ketemu tapi nggak ngapa-ngapa. Begitu selesai ibadah semua pulang, suami saya beres-beres keyboard. Ya kita mau turun saudara. Dia bilang, sini apa kabar kalian berdua, lama ya saya nggak ketemu. Kalian itu loh nggak pernah telepon saya, nggak pernah apa kek, bilang ada butuh apa kek. Oh enggak Pak, kita kan punya Tuhan. Saya dan suami dari dulu kami susah, tapi pantang buat kami pinjam uang. Hamba Tuhan nggak boleh pinjam uang. Waktu engkau pinjam uang, gugur imanmu, berarti kau tidak punya Tuhan. Amin. Ya, orang Kristen jangan kau suka-suka pinjam uang terus. Kau pinjam uang tuh kau nggak punya iman loh. Ya, apalagi sama keluarga, sama teman gereja, akhirnya rusak persahabatan. Begitu ditagih dia bilang, Yesus sudah bayar utangku. Saya baptis ulang, saya rendam 20 menit, orang-orang begini nih. Ya. Lalu saudara selesai dia bilang, kamu tuh lo nggak pernah kabarin, nggak pernah apa, nggak pernah SMS saya. Ya hamba-hamba Tuhan lain banyak lo yang minta tolong sama saya. Nggak Pak, kita punya Tuhan. Oke, saya mau, boleh nggak saya berdoa buat kalian? Oh puji Tuhan, boleh banget Pak. Kita didoakan dalam hati saya, berkatnya doa. Bukan doi, tapi doa. Ya doa juga berkat enggak? Berkat. Jangan selalu mengidentifikasi berkat itu duit, doi. Habis doa selesai dia bilang gini, tunggu. Yang mana ya? Kamu nggak tahu ya kenapa Tuhan itu, kamu ada pergumulan apa? Nggak ada Pak. Tuhan suruh saya kasih loh semua duit saya yang ada di dompet malam ini. Oh iya ya Pak, iya. Dia ambil dompetnya, dia buka. Saya ingat hari itu dia bilang, nih saya bawa uang cash 750.000. Itu zaman dulu itu udah kayak 7,5 juta saudara. 750.000 dan ini Tuhan suruh saya kasih semua sama kamu loh. Saya tanya lah, terus Bapak pulang gimana Pak? Saya pinjemin 50.000 apa gimana? Masih baik tuh saya toh. Baik loh saya ini. Ya. Nggak usah saya kan ada sopir di bawah. Oh iya maaf ya. Kan kita naik motor kan. Lupa saya Bapak punya sopir. Udah nggak usah ini ya, terima ya. Terima kasih sama Tuhan ya. Ini Tuhan loh yang suruh. Iya Pak, terima kasih banyak Pak, Tuhan memberkati ya Pak. Lagi turun tangga, dia tanya, tunggu ini memang ya. Kenapa? Punya nomor BCA enggak? Punya, berapa? Enggak hafal. Nomor itu harus dihafal. Emergency call itu.
Karena orang bisa berubah loh. Kalau sekarang saya hafal 785, 034, 0547. Dulu saya enggak hafal. Jadi saya bilang, Pak, saya enggak hafal, Pak. Oh, besok jam 8 ya, besok jam 8 tolong kirim nomor rekeningnya ke saya. Oh iya, oke, Pak. Ya, Tuhan tuh suruh saya berkati kalian. Saudara, jam 8 dia bilang. Tolong kalau orang minta nomor rekening jam 8, kirimlah nomor itu jam 8 lebih 5. Ya, orang Kristen ya. Dengar ya. Jam 8 lebih 5 saja. Jangan jam 7 kau sudah kirim. Jam 8 kurang 5 kau tanya, sudah transfer belum ya? Mata duitan kau. Ya, ada orang-orang model begini nih, ya. Saya ini tiap bulan memberkati banyak hamba-hamba Tuhan, saudara. Ya, itu biasanya saya stop transferannya kalau ada. Yang baru tanggal 31, saya kan transfer tanggal 1 toh. 31, Shalom Bu mengingatkan ya. Jangan lupa ditransfer. Jadi saya gini, aku ada utang atau bagaimana ya? Ini pendetanya kayak debt collector loh. Tanggal 31 mengingatkan. Harusnya kan tunggu aja, amin. Berdoa, kalaupun telat tanggal 2 enggak usah di WA. Berharap sama Tuhan. Saya kirim 8 lebih 5, Pak, nomor rekening saya. Terus sudah jangan tanya lagi apa-apa, diem aja doa. Saya diem terus. Ya, sambil deg-degan sih. Tapi kan enggak usah ngomong kan. Akhirnya jam 12, dia WA, Bu, bisa datang ke BCA Pusat enggak? Oh iya, sama suami datang, ada yang mau saya sampaikan. Kami datang. Bu, ini Tuhan loh yang suruh. Saya nggak tahu ya, Tuhan tuh sayang sama bapak sama ibu. Ini ada uang 10 juta. Kok enggak wow ya? Wow. 10 juta, Tuhan suruh saya berkati bapak ibu. Terima kasih sama Tuhan, jangan sama saya ya. Tuhan itu ajaib loh, saya baru kali ini loh kayak gini. Oh iya Pak, terima kasih Tuhan, terima kasih juga Bapak. Kita pulang saudara. Saya bilang sama suami gini, kita tuh diuji loh. Kalau kemarin orang itu datang pinjam uang kita 50, kita enggak kasih. Mungkin kita enggak lihat mujizat hari ini. Tuhan tuh melihat hati kita loh. Kenapa banyak orang Kristen tidak diberkati? Karena sikap hatimu terhadap uang itu sudah salah. Ya. Kadang-kadang kita punya roh cinta uang, sampai kita ini udah nggak berani menabur, takut karena kalau saya kasih saya kurang ini. Ya, tapi bukan berarti nanti pulang dari sini saudara, ada nggak yang mau pinjam 50.000? Nah, itu namanya kau main judi dengan Tuhan. Hukum Tuhan itu tabur tuai itu benar. Dan Tuhan melihat sikap hati. Dulu kami punya uang cuma 50.000, diuji Tuhan, suruh kasih. Naik begitu kami mulai diberkati. Berapa waktu yang lalu tiba-tiba nih, saya disuruh Tuhan beliin mobil buat Pak Gembala di Semarang. Jadi ceritanya, saya itu kalau pelayanan di Semarang, Bapak Gembala itu jemput kita. Pernah dia jemput pakai mobil gereja, mobil yang besar sekali itu loh. Itu aja mogok-mogok saudara. Ya, dalam hati saya gini, ini Pak Gembala jemput kita pakai mobil begini nih ya, ngerti gitu kita bawa mobil sendiri nih. Tapi ya sudahlah, kita cuma dijemput dah. Ya, Pak, enggak ada mobil lain tuh. Ada mobil saya satu juga udah mogok-mogok dan kadang dipakai anak Bu. Jadi saya kadang pakai, maaf ya Bu Dewi, saya jemput Ibu pakai mobil ini ya. Enggak apa-apa Pak. Pulanglah saudara, berapa bulan kemudian, hampir 1 tahun lah, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong di hati saya. Karena saya tahu Bapak Gembala itu belum punya mobil terus. Tuhan bilang gini, kamu beliin Pak Gembalanya itu mobil, sama kayak yang punyanya wakilnya. Saya tahu wakilnya itu mobilnya ini. Saya cek di Google harga mobil itu 425 juta. Langsung saya tengking, dalam nama Yesus, setan ini bicara. Saudara 425, dan saya ini kan bukan pengusaha ya. Saya ini kan kalau pengusaha punya uang di rekening 20 miliar, 40 miliar, ya kecil lah. Itu aja banyak yang nggak ngasih kok. Jadi saya bilang, enggak Tuhan, saya simpen suara itu saudara berbulan-bulan, tapi makin kesini tuh makin enggak sejahtera. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, firman-Mu berkata istri itu tunduk pada suami. Saya akan bilang ke suami saya, kalau suami saya ACC berarti ini suara Tuhan. Saya tahu suami saya pasti tidak akan ACC. Karena suami saya ini bukan pelit, tapi perhitungan. Beda ya pelit dan perhitungan ya. Kadang saya nabur aja 100 juta, dia gini, enggak usah terlalu gede-gede, kecil sedikit aja gini. Ya, saudara jangan bertanya, Bu Debbie ini uang dari mana nabur-nabur? Ngerampok duitnya siapa? Saya YouTuber. Ya, ingat itu dan catat itu. Saya YouTuber. Saya nggak ada ngerampok uangnya jemaat manapun ya. Ya makanya kalau ada yang ngata-ngatain saya di Facebook, ya enak ya jadi pendeta. Ya silakan kau coba jadi pendeta. Siapa tahu kau juga bisa jadi kaya.
Saya tuh kadang bingung sama orang-orang tuh yang suka menjelek-jelekan pendeta. Kau tidak ada waktu dia merintis dengan air mata. Ya, kadang-kadang jemaat tuh suka menghakimi, itu pendeta enak sekarang naik mobil. Ya bisa jadi mobilnya itu yang ngasih jemaat. Kau biasanya suka-suka protes gitu. Orang-orang pelit yang gak pernah nabur, bisanya protes. Saya kadang ngomong, ya coba kau jadi gembala, rintislah jemaat. Siapa tahu kau juga lebih kaya dari dia. Otakmu tuh jangan picik, ya. Coba dibuka supaya Tuhan itu juga berkarya atas hidupmu. Lalu saudara, nih saya khotbah begini ada yang komen, kelihatan bohongnya, duit dari mana kau beliin mobil pendeta? Makanya kau tidak pernah diberkati karena tidak percaya. Ya saya cuma mau bilang, mau klarifikasi di sini, tolong catat. Nggak usah tepuk tangan. Kadang itu ya, uang dari mana? Pendeta kok ceritanya begini, memberkati orang, uang dari saya YouTuber. Saya ini dapat berkat tiap bulan digaji sama YouTube. Kadang-kadang ya emosi juga saya. Ampuni Tuhan. Lalu nanti ini sudah ada yang mau potong nih, besok viral lagi saya nih. Ya, tolong di like ya kalau ada yang. Lalu saudara, saya tanyalah ke suami saya. Saya bilang, saya itu mau minta konfirmasi apa? Ini loh, aku tuh dapat suara di hati, kita harus beliin mobil pendeta itu. Tapi Tuhan bilang sama kayak wakil gembalanya, tuh harganya 425 juta. Menurutmu gimana? Dia diam 1000 bahasa. Kenapa dia diam terus? Saya ngomong cepat, ini aku ini minta peneguhan loh. Tiba-tiba dia bilang gini, aku mau pengakuan dosa. Kenapa? 6 bulan yang lalu Tuhan sudah bilang itu sama saya. Tapi saya tidak mau juga karena mahal. Ya Allah, berarti karena kau tuli, makanya Tuhan itu kasih tahu sama saya. Jadi kita berdua berdoa di situ saudara. Karena 425 juta itu besar nggak? Beli cilok dapat 1 negara makan itu saudara. Ya. Jadi kita berdua bergumul menata hati. Dulu 50 ribu lolos nih. Ya, dan tinggal itu lagi habis. Ini masih ada sisanya sih, kalau kita ngasih 450 juta, adalah sisanya. Tapi kan, aduh, gede ya Tuhan. Kami bergumul, ini bener nggak ya timbang? Ya bener lah, orang Tuhan udah bicara sama kamu, Tuhan bicara sama saya. Jangan Tuhan marah loh, kita ini nggak bisa. Ini kan uangnya Tuhan, bukan uangnya kita. Ya udah, oke ya kita. Waktu itu saya ada pelayanan seminar di Makassar, jadi kita bilang nanti aja pulang seminar kan 3 hari, baru kita telepon dealer di Semarang, suruh ambil mobil itu keluar, kirim ke gereja itu. Sampai di Makassar, saya ketemu sama satu pengusaha, kita kan diundang pelayanan di tempatnya dia. Nah kami itu ada grup bersama dengan pendeta yang di Semarang itu sama pengusaha ini. Karena kami lagi makan kepiting ditraktir sama pengusahanya, jelaskan lagi saya ini, kalau pendeta tuh makan enak itu ditraktir, ya puas. Karena banyak pengejek-pengejek akhir zaman, nggak mau lihat pendeta senang, makan di restoran mewah, pendeta makan-makan di restoran mewah. Jadi kita harus bikin keterangan, ditraktir. Karena banyak orang Kristen tuh maunya pendeta itu menderita. Tapi kalau menderita, kau kutuki lagi, kau bilang itu pendeta, dan diberkati Tuhan. Nah, jadi saudara, kita makan kepiting, kita foto, Pak kita kirim di grup ya, supaya pendetanya Semarang itu kepengen. Kita foto kepiting, Pak kita lagi makan kepiting di Makassar, ayo nyusul. Dia kirim foto sama istrinya di pinggir jalan. Dikirim di grup, kita semua kaget loh, kenapa ini pendeta di pinggir jalan? Pak kenapa di situ? Mobil kami mogok. Saya langsung bilang sama suami, ya ampun Tuhan kita ini berdosa loh. Wes saya pulang dari sini kalau perlu sekarang aja. Sekarang deh saya telepon itu dealer di Semarang ini. Terus pengusahanya bilang, kenapa Bu? Gini Pak, kita itu disuruh Tuhan beliin mobil buat Pak Gembala itu. Tapi kita ini berdua ini 6 bulan tuli. Saya juga berbulan-bulan saya diemin aja. Ya kita ini berdosa. Pengusahanya bilang gini, ih terharu saya Bu Debi. Masa pendeta beliin mobil pendeta? Harusnya pengusaha yang beliin mobil pendeta. Saya bilang pengusaha sekarang sudah tuli Pak semuanya. Jadi Tuhan gerakin saya, pendeta YouTuber, enggak apa-apa lah Pak. Ya. Terus dia bilang jangan Bu, itu izinkan saya ya, saya separuh, Ibu separuh. Wow Tuhan itu ya saudara, padahal kan tadi kami rasa berat ya. Uang 425 tapi waktu sikap hati kita siap, ya ternyata Tuhan pertemukan, Ibu separuh, saya separuh deh. Udah langsung kita urus malam itu juga. Saya telepon dealer, lalu dikirimlah mobil itu. Bapak Ibu, apakah saya tambah miskin? Enggak. Tuhan semakin memberkati. Ya, ketika hati kita itu tidak cinta uang. Coba kita buka yuk, kita baca dulu ayatnya. Saya pengen kita baca sama-sama Amsal. Ya, buka Amsal pasal yang ke Amsal 11 ayat 23 sampai ayat 25. Amsal 11 ayat 23 sampai ayat 25. Baca bersama.
Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Garis bawahi keinginan orang benar. Ya, kalau engkau hidup benar, mengejar kerajaan Allah, keinginan hatimu akan menjadi kebahagiaan semata-mata. Sebab Tuhan mendengar, menjawab keinginan hati orang benar. Tetapi orang fasik, harapannya mendatangkan murka. Ya, jadi kitanya dulu ini yang jadi orang benar, maka Tuhan pasti akan memberkati. Ayat berikutnya dikatakan, 1, 2, 3. Ada yang, tetapi, ada yang, namun selalu, ini bicara sikap hati, bicara mental. Ada orang semakin dia menabur, semakin diberkati. Tapi ada yang menghemat. Ya, saya kenal ada orang kaya, saudara. Ya, hartanya itu ratusan miliar kali ada. Tapi pelitnya minta ampun. Ini bicara soal mental loh. Orang kaya mental miskin. Maunya apa-apa tuh gratisan. Makanya saya ketemu orang ini, enggak pernah saya ketemu, halo apa kabar? Luar biasa Bu Dewi, enggak pernah. Kalau ketemu, gimana kabar? Aduh iya nih sakit kepala. Ini sakit Bu. Kemarin habis periksa di Singapura, habis 250 juta. Uangnya itu habis berobat terus. Karena pelit. Ayat ini bilang, ya, ayat 25 bilang apa? Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Yang namanya kelimpahan itu bukan cuma penuh, berlip sampai tumpah. Ya, jangan engkau menormalisasi yang namanya pelit. Bilang kanan kirimu, dilarang pelit. Bilang ya, dilarang pelit. Ibu-ibu bilang sama suamimu, dilarang pelit. Kenapa? Orang pelit tidak masuk surga. Baca ayatnya, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10, yuk. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Nih catat, orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci atau boti, orang pemburit, pencuri, orang alias pelit. Lalu apa? Pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Walaupun dia pendeta. Amin. Walaupun dia pelayan Tuhan. Apalagi cuma jemaat biasa. Bertobat. Catat baik-baik ini. Yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Enggak masuk sorga. Pemfitnah ya dikatakan apa? Orang cabul yang suka percabulan, penyembah berhala, ya, orang bersinah, banci, pemburit boti, lesbi, itu tidak dapat bagian dalam kerajaan sorga. Pencuri, koruptor, ya, orang kikir, orang pelit, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak mungkin mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini jelas loh firman Tuhan nulis. Jangan menormalisasi yang namanya pelit. Tapi kita menabur juga harus dengan hikmat Tuhan. Kalau orang dikit-dikit pinjam jangan dikasih, ya. Jangan, karena itu ada lagunya. Berkali-kali kau berhutang, berkali-kali kau ndak bayar. Nyanyiin gitu aja ya. Dalam rasa sakit. Sakit hati ini, tiap berkali-kali kau bawa utang, berkali-kali juga kau tidak bayar. Ya, apalagi orang kalau bawa utang itu, kalau datang manis kan. Halo, apa kabar sis cantik? Saya paling takut kalau ada WA begitu. Pura-pura saja, jangan dibaca lagi terusannya. Langsung aja diblokir. Tapi saya percaya sini semuanya mikir, amin. Ya, apa yang saya lakukan bagi kehendak Tuhan? Hizkia merenung, dia bilang, selebihnya Tuhan akan ya mengambil aku dan aku akan pergi ke pintu gerbang dunia orang mati dan aku
akan dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Tapi satu hal yang dia renungkan gini, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Ya, itu yang menjadi pergumulan bagi Hizkia, saudara, ketika dia divonis akan mati. Aku tidak lagi melihat seorang pun di antara penduduk dunia. 12, pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutuskan nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong, ya, sampai pagi. Bayangkan, saudara, ya. Dikatakan seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang demikianlah aku menciap-ciap, suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Ayat 15, saudara. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Tidak ada yang lebih pahit dan pedih bagi seseorang ketika, saudara, dia itu sedang dikatakan akan, ya, mati. Saudara, kalau hari ini Tuhan bilang sama kita, minggu depan engkau akan mati, berapa banyak yang siap? Ayo, jangan senyum-senyum. Anggaplah ini benar, ya. Kalau Tuhan tanya loh, ya, saya tuh kemarin juga dapat berita duka. Ada yang bilang, Bu Debi, ingat nggak bapak ini? Yang kemarin di persekutuan doa, yang ibu tanya, kalau Tuhan beri kesempatan hidup, saudara, kalau disuruh Tuhan berdoa, saudara, apa yang akan saudara doakan? Bapak itu angkat tangan, saudara. Ya, dia bilang, saya, Bu, saya akan meminta nomor 1 sama Tuhan, saya pengen hidup 100 tahun lagi. Terus saya tanya sama dia, Bapak kenapa mau hidup 100 tahun? Buat apa hidup 100 tahun, Pak? Ya enggak, pengen aja hidup 100 tahun. Saya jawab, itu kan kemauan Bapak, kalau kehendak Tuhan lain. Berapa minggu kemudian saya di WA, Bu, ingat nggak Bapak ini? Iya, dipanggil Tuhan, Bu, meninggal. Saya syok, saudara. Waduh, itu kan waktu itu ibu sempat nanya ya sama dia. Jadi kalau saya bertanya begini, ya mungkin ada yang benar juga. Saya tidak menakut-nakuti, saudara. Tolong renungkan, ya. Renungkan loh. Karena hidup ini nggak ada yang tahu, bener, nggak ada yang tahu. Kalau Tuhan bilang minggu depan kita akan dipanggil, loh, berapa banyak yang sudah siap? Berapa banyak yang belum siap? Apa yang akan kita katakan di hadapan Tuhan? Ya, Hizkia bilang, aku tertekan, pahit, pedih perasaanku, aku sama sekali tidak bisa tidur. Hizkia loh ini, sekelas Hizkia loh, waktu dibilang dia mau mati, pahit, pedih perasaannya, dan dia tidak bisa tidur. Saya yakin juga kalau Tuhan bilang begitu, saudara pasti semua tidak bisa tidur, toh? Halo, benar nggak? Ya, dia bilang begini, ayat 16, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Hanya Tuhan yang bisa menenangkan roh. Setelah roh itu tenang, maka jiwa juga ikut tenang dan tubuh juga akan tidur. Ya. Sesungguhnya ayat 17 dia bilang begini, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkau yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan. Saudara, yang terpenting adalah apa dalam hidup ini? Minta Tuhan lempar semua dosa kita itu jauh-jauh. Hidup dalam pertobatan. Waktu kita hidup dalam pertobatan, itu yang menjadi jaminan. Makanya Hizkia berkata, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Jadi jangan nggak suka sama yang pahit-pahit, amin. Tadi malam kita makan sayur paria. Saya tawarkan semua nggak mau. Ini enak loh, Bu, pahit makan loh. Enggak, pahit-pahit. Saya bilang yang pahit itu adalah mendatangkan keselamatan.
Amin. Loh, sayur paria itu yang baik-baik, saudara. Saudara cuma suka yang manis-manis, makanya jadi diabetes. Tapi kalau makan yang pahit-pahit itu, ya, itu bagus bagi hidup kita. Ketika kita diizinkan mengalami yang pahit, saudara jangan langsung cepat-cepat ditengking dalam nama Yesus. Karena persoalan, tantangan hidup, semua yang pahit Tuhan izinkan terjadi di hidup kita, agar kita ini banyak merenung. Amin. Ya, merenung. Waktu Hizkia dibilang engkau mati, dia baru tersadar, baru dia merenungkan hidupnya. Ya, dan akhirnya saudara kita lihat Tuhan menjawab doanya. Kenapa Hizkia itu doanya dijawab oleh Tuhan, saudara? Kita lihat ayat yang di atasnya, ya. Ini kisah ketika Hizkia sakit dan disembuhkan. Kita lihat Yesaya 38 ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saya juga mau bilang sama kita hamba-hamba Tuhan, kalau doakan orang, jangan dikasih PHP terus. Kita ini jadi pendeta jangan PHP, pemberi harapan palsu. Kita sudah tahu ini orang mau dipanggil Tuhan, tapi kita ngomong, ibu pasti sembuh, bapak pasti sembuh. Berdosa loh kau, bener. Saya waktu doakan Kiki Fatmala, saya sudah lihat, saya tidak bilang percaya ya, pasti kau sembuh. Enggak, saya bilang apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lu bener. Karena bagi sebagian orang ketika mereka mau mati itu pergumulan jiwa yang tidak gampang, saudara. Disitulah kita kasih kekuatan. Bu, Pak, percaya walaupun kita mati ada kehidupan kekal di dalam Tuhan. Amin. Jangan PHP-in orang. Itu yang bikin banyak orang kepahitan sama Tuhan. Kenapa, saudara? Orang tuh waktu mau mati dia lagi pergumulan jiwa loh. Banyak orang akhirnya kepahitan di akhir hidupnya. Dia menolak Tuhan karena dia bilang, kenapa Tuhan kesembuhkan saya? Saya bilang kesembuhan itu bukan hanya secara tubuh, tapi yang terpenting kesembuhan jiwa. Amin. Karena yang naik ke atas itu bukan tubuh, tapi jiwa. Kesembuhan jiwa itu adalah kesembuhan dalam kekekalan. Amin. Ini Nabi Yesaya ini mirip saya, saudara. Kebalik ya, saya mirip dia ya. Dia datang loh sama raja loh. Dia nggak ngomong gini, raja tenang raja. Tuhan kita dahsyat. Apalagi kalau mau ketemu raja ini, amplopnya tebal, saudara. Jadi harus kasih tahu yang manis-manis toh. Tapi dia enggak. Dia ketemu raja langsung dia ngomong, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu. Kau akan mati, tidak akan sembuh. Ya, kira-kira kalau ada nabi Tuhan datang sama raja begitu, dihukum enggak, saudara? Ya, Yesaya datang dengan semua risiko. Tapi dikatakan di sana, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saat itu juga langsung dia memalingkan mukanya di tembok, saudara. Tembok ratapan itu bisa ada di mana saja. Dapurmu bisa jadi tembok ratapanmu, amin. Ibu-ibu, kamar mandi pun bisa jadi tembok ratapan. Kau menangis kepada Tuhan. Tidak usah pergi ke Israel, nangis di sana kejauhan. Ya, di rumah saja, di kamar pun bisa jadi tembok ratapan. Ketika engkau dengan hati yang hancur, ya, bukan nanti di Israel sana, nggak usah pergi berdoa jauh-jauh di tembok ratapan sana, di kamar saja. Sebab Tuhan nggak hadir hanya di Israel, Tuhan hadir dimanapun engkau mencari Dia. Hatimu hancur bagi Dia. Saya orang yang paling nggak terima kalau titipan doa ke tembok ratapan. Jangan titip sama saya tolak. Kalau titip amplop saya terima. Saya mau ajarin jemaat yang benar, supaya kau nggak tersesat. Dipikir setelah kita ke Israel dititipi doa, digulung-gulung ke sana, terus Tuhan dengar doamu waktu diselipi di tembok ratapan. Hello, kalau kau tidak bertobat, biar mau kau bawa 1000 tuh formulir doa, tidak ada yang naik sampai ke surga. Ya, makanya kalau saya mau ke Israel jangan titip formulir doa, titip amplop saja. Amin. Bertobat, ini orang Kristen ya. Tembok ratapan yang terbaik itu di mana? Di rumahmu, di kamarmu, bisa di dapur, bisa di kamar mandi. Waktu engkau berdoa hancur hatimu, di situ Tuhan mendengarkan doamu, saudara. Lalu Hizkia langsung dia berbalik ke tembok. Apa yang membuat Tuhan menjawab doa Hizkia sehingga dia sembuh? Dia bilang begini, ayat 3, kita baca bersama. Ia berkata dalam ratapannya, dia bilang, Tuhan, ingatlah kiranya apa?
bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan dengan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, adakah Tuhan mendapati alasan untuk dia memperpanjang hidupmu di dunia ini? Ya, bapak-bapak, kalau engkau cuma sibuk selingkuh, bersinah, engkau nangis, Tuhan, ingatlah aku ini tukang selingkuh. Ingatlah Tuhan, aku ini hidup dengan tidak tulus hati. Langsung malaikat bilang, saya cabut sekarang nyawamu. Saudara, biar Tuhan itu menemukan alasan di hidup kita, karena kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Raja-raja Israel semuanya jahat, membangun penyembahan berhala. Tapi Hizkia waktu dia naik, dia robohkan semua bangunan-bangunan penyembahan berhala, tugu-tugu berhala dari bangsa Israel. Dia membawa bangsa itu kembali kepada Tuhan, dan dia hidup melakukan kehendak Tuhan. Enak? Enggak enak bagi daging, tapi kalau itu yang Tuhan mau, roh kita bersuka cita. Hizkia bilang, Tuhan, pertimbangkan loh, aku ini hidup dengan setia di hadapanmu, aku tuh melakukan apa yang baik di matamu, dan aku ini melakukan kehendakmu, Tuhan. Lalu saat itu dikatakan dia menangis dengan sangat. Dan kita tahu bersama, Alkitab berkata Hizkia diberi perpanjangan umur berapa lama? 15 tahun. 15 tahun itu tidak 15 tahun untuk dia melakukan kehendak Tuhan. Dipotong tidur 8 jam, makan, berarti satu hari 24 jam. Potong separuh lah untuk kita makan, untuk kita tidur 8 jam, untuk kita ngapa-ngapain. Berarti kalau 15 tahun hanya 7 tahun loh. Itu enggak lama loh. Saudara, ingat umur ya. Makanya ada pepatah bilang, ingat umur Pak, ingat umur ya. Engkau yang hidup tidak melakukan kehendak Tuhan, bahaya saudara. Hizkia berkata begini, kenapa dia bilang dia ingin hidup lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita lanjut tadi ayat yang ke-17, ayat 18 ya. Dia bilang begini saudara, ayat 18, Hizkia berkata begini, sebab di dunia orang mati ya, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau saudara masih hidup, banyak-banyaklah mengucap syukur. Tidak usah banyak bersungut-sungut, karena kalau kau sudah mati, kau sudah tidak bisa mengucap syukur lagi sama Tuhan. Amin. Apapun persoalan hidup kita, apapun masalah yang kita hadapi, banyak-banyak bersyukur. Karena kalau udah mati, tidak bisa lagi orang mati bersyukur sama Tuhan. Waktunya kita bersyukur itu kapan? Sekarang, saat kita diberi hidup. Nggak usah banyak mengeluh. Makanya saya suka kalau orang datang, Bu, hidup saya ini berat Bu, begini. Jadi mau hidup atau mati? Tak doakan sekarang. Kalau udah nggak sanggup hidup lagi, didoakan biar mati ya Tuhan, cabut sekarang nyawanya. Jangan Bu, saya masih pengen hidup. Bersyukur, amin. Jangan banyak mengeluh, mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Nggak usah banyak mengeluh, apa-apa mengeluh gini-gini, mengeluh. Ya, bersyukur saudara. Belajar bersyukur, sebab Hizkia berkata di dunia orang mati kita sudah nggak bisa lagi bersyukur. Ya, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Yang kedua saudara, orang mati sudah nggak bisa memuji Tuhan. Makanya selama diberi kesempatan hidup, banyak-banyaklah memuji Tuhan, nyanyi, bersuka cita. Ya, jangan marah-marah bapak-bapak, stres. Ya, kalau kau sudah kebanyakan stres, udah mau dicabut Tuhan nyawamu itu. Karena Tuhan bilang mending mati saja dia ini. Karena di dunia orang mati sudah tidak ada lagi orang mau stres, mau apa, sudah mati sudah. Jadi kalau hari ini diberi hidup, banyak bersyukur, amin. Banyak memuji Tuhan, amin. Ya, waktu sakit, waktu apa, nyanyi aja, hati yang gembira adalah obat, amin. Nggak usah ratapi hidupmu, ya. Ketika apapun Tuhan izinkan terjadi, yang pahit bilang Tuhan, yang pahit itu baik bagi kesehatan jiwaku, supaya aku selamat, ya. Dia bilang di sana, orang-orang yang turun ke liang kubur tidak
menanti-nanti akan kesetiaanmu. Di dunia orang mati kita sudah nggak bisa melihat kesetiaan Tuhan. Kita nggak bisa lagi bersaksi bagi kebesaran nama Tuhan. Justru waktu kita hidup, ya kita bisa bersaksi tentang kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Makanya hidup ini harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayat yang ke-19, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Lihat kanan kirimu, bilang, masih hidup toh? Bersyukur. Ya, bilang, kau masih hidup kan? Bersyukurlah kau, ya. Ternyata tanda bahwa kita masih hidup ini, kita ini masih bersyukur. Amin. Ya, jangan banyak bersungut-sungut. Kalau masih ada napas, bersyukur. Saya kemarin saudara lagi pelayanan di Surabaya, ada ibu-ibu datang, dia masuk ke ruang, ada pengerja gereja bilang, Bu, di luar ada satu jemaat, mau ketemu ibu, boleh enggak? Dia datang khusus dari Balikpapan loh, karena ibu khotbah hari ini. Oh iya, dia katanya pengen banget ketemu ibu, ada yang dia mau sampaikan, pesan dari suaminya sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Oh ya, suruh masuk. Ibu itu masuk, begitu ketemu saya, dia peluk saya saudara, dia nangis saudara. Terima kasih Ibu Debbie, terima kasih Ibu, saya bersyukur sama Tuhan, saya bisa ketemu Ibu. Iya, kenapa? Ibu cerita dulu, duduk dulu ya, cerita ya, baru nangis nanti ya, karena saya tidak ngerti ibu ini nangis siapa, duduk dulu. Oh, dia cerita, Bu, saya itu menikah dengan suami saya. Suami saya ini orang jahat, dia pendosa. Ibu kenapa bilang suami ibu pendosa? 29 tahun saya menikah dengan dia, Bu. Pertama dosanya ya, pemain judi suami saya. Judinya itu bukan puluhan juta, Bu, miliar, Bu. Sampai yang terakhir rumah digadaikan, dia main judi sampai 5 miliar. Dan karena semua barang sudah digadaikan, saya nggak dikasih duit sebagai istri, saya hidupin anak-anak, saya utang. Dari uang utang saya kasih makan anak-anak. Yang kedua, Bu, bukan hanya judi, suami saya pemakai narkoba. Jadi saya lihat di tempat tidur dia mabok lagi pakai narkoba, Bu, sebagai istri. Udah nggak ada uang, saya utang buat makan, dia pakai narkoba, suntik, mabok di kamar. Yang ketiga, Bu, kenapa saya bilang dia pendosa? Satu kali saya lihat di Instagram ada perempuan foto sama suami saya, sama pegang 2 anak. Dia tulis selamat ulang tahun suamiku. Saya lihat begitu, saya tunggu dia pulang, Bu. Waktu dia pulang saya bilang, Pak, ini kamu kan? Kamu udah menikah lagi, udah punya anak 2 kecil-kecil. Saya pikir waktu saya bilang begitu dia nangis minta maaf. Enggak, Bu, saya dipukulin, saya dihajar, saya jatuh di bawah, saya diinjak sampai jari kaki saya 1 putus. Dan saya bersimbah darah, pendarahan di lantai. Waktu dia lihat saya begitu, Bu, dia injak saya, dia bilang, mati kau sekalian. Saya bilang, oh memang kalau itu bukan pendosa lagi, bajingan tuh suami ibu. Jengkel saya mendengarnya, ada manusia begitu, bukan manusia itu. Saya bilang, hah? Iya bu. Dan 29 tahun saya menghadapi suami yang demikian. Setiap hari yang menguatkan, saya temukan khotbah ibu 2019. Setelah pandemi itu saya terus dengerin khotbah ibu. Setiap malam ada dia, saya putar khotbah ibu. Walaupun dia tidak senang, tapi satu saat, Bu, saya terus berdoakan bagi suami saya. Seperti yang selalu ibu bilang, doakan suamimu, itulah kehendak Tuhan. Jangan kau bercerai, doakan, bertahan. Saya mencoba melakukan. Terus satu saat dia dengar khotbah ibu sendiri. Lalu Tuhan jamah dia bertobat, Bu. Sejak hari itu saya bingung. Dia malah yang lebih tiap hari dengerin khotbah ibu. Satu hari itu bisa 6-7 jam khotbah ibu semua diputar. Dia lagi kerja di hotel di mana, dia kirimin video, mah lagi denger Debbie Basir. Ya, dia mengalami perubahan hidup yang begitu luar biasa, Bu. Dia bertobat sungguh-sungguh. Dia mengasihi saya, kami setiap malam berdoa. Dia dipulihkan Tuhan, dia tinggalkan semua dosa. Tapi, Bu, setelah dia bertobat 1 tahun, dia tuh kepengen banget loh ngomong, nanti kalau Bu Debbie khotbah di mana kita datang ya. Saya pengen ketemu Bu Debbie, saya pengen ngomong terima kasih karena lewat khotbahnya saya boleh mengalami Tuhan. Setahun dia bertobat, tiba-tiba dokter vonis ada tumor di otak.
Dan dia akhirnya dioperasi 2 bulan yang lalu, Bu. Setelah operasi, suami saya menghembuskan nafas yang terakhir. Ketika di ICU pun, dia ngomong, nanti kamu ketemu sama Ibu Debbie, kamu sampaikan terima kasih. Sampai dia meninggal, Bu, dia terus dengerin khotbah-khotbah Ibu. Dan saya bersyukur, Ibu, makanya saya datang ke sini, saya bersyukur. Nanti saya mau foto sama Ibu, saya mau bawa foto itu ke kuburan suami saya. Agak horor sih. Ya, saya bilang, Ibu, please ya, jangan ditaruh di atas kuburan ya, Ibu. Jangan taruh foto saya di situ ya. Saudara tertawa ya, saya takut sih. Tapi enggak lah saudara ya, saya bercanda. Iya Ibu, iya Bu, saya bersyukur, saya datang ke sini mewakili suami, saya mau berterima kasih. Bagaimana seorang pendosa bisa kembali kepada Tuhan, dan dia meninggalkan semua dosanya, dan di akhir hidup dia melakukan kehendak Tuhan. Saudara, kita lihat ya, buat Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Saya mendengar begitu banyak kesaksian orang-orang yang tadinya pembunuh ya. Semalam saya dengar kesaksian orang yang pernah mutilasi orang bertobat ya, dan dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Saya bilang sama ibu itu, Bu, coba kalau ibu tidak melakukan kehendak Tuhan, ibu ceraikan suamimu. Tidak akan pernah ada seseorang pendosa yang kemudian bertobat, dan Tuhan tahu batas pertobatannya sudah 1 tahun aja, terus dipanggil. Karena kalau kelebihan mungkin bisa balik lagi. Orang begini ini setan nggak suka loh kalau dia bertobat, dan Tuhan tahu batasannya sampai di situ. Ya, dan saya melihat saudara, bagaimana indah hidup kita ketika kita ini sungguh-sungguh mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Mari kita sama-sama berjuang. Ingat, di dunia orang mati kita nggak bisa bersyukur. Di dunia orang mati kita nggak bisa lagi menceritakan kesetiaan Tuhan. Kapan waktunya kita mengalami Tuhan? Sekarang di hidup ini. Sepahit apapun yang engkau alami. Tadi Hizkia berkata, penderitaan yang pahit itu menyelamatkan jiwaku. Alami Tuhan saudara. Saya percaya ya, sebagai anak Tuhan, orang percaya, tentunya goal dari kekristenan kita itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Amin apa amin? Ya, kita hidup bukan untuk mencapai apa yang kita mau, tapi kita hidup untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Itulah kesuksesan bagi seorang yang percaya kepada Tuhan. Kita hidup bukan melakukan apa yang kita kehendaki, tapi kita hidup untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa saudara ke gereja? Kenapa saudara mendengarkan firman Tuhan? Nggak usah lihat orang yang lagi cari tempat duduk, kepo semua. Lihat saya saja, amin. Ini jemaat memang ya, kebiasaan cuma orang lewat diliati. Akhirnya gagal fokus. Nanti kalau saya sudah baca ayat, itu tadi ayatnya di mana ya? Gara-gara lihat orang lewat, biarin aja lagi cari tempat duduk. Nggak usah jangan gagal fokus. Bilang kanan kirimu, jangan gagal fokus. Perhatikan firman Tuhan. Ya, soalnya saudara nggak lihat 1 menit saja sudah kehilangan inti dari pembicaraan kita ya. Jadi saudara tadi apa yang saya bilang? Udah nggak tahu kan, gagal fokus sudah. Hidup ini bukan soal mencapai apa yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan. Itu intinya pembicaraan kita tadi. Karena keberhasilan atau kesuksesan seorang percaya bukan waktu engkau dapat semua yang kau mau, tapi ketika waktu engkau dapat apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, ya, dalam hidup kita. Nanti kita akan berbicara saudara, ya. Kenapa kita ke gereja? Kenapa kita berdoa? Kenapa kita baca firman? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Akhirnya saya kasih setelah itu saudara, ya sudah selesai. Nah, saya itu menatap ke atas sama Tuhan. Saya bilang, sudah Tuhan, puas. Saya mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ya udah, saya pulang ke Jakarta. Saya nggak berani ngomong ke suami, dan saya juga berdoa supaya dia tidak cek jumlah saldo kita Tuhan. Kalau dia cek pasti saya dimarahin ini. Hari Minggu di Jakarta saya pelayanan di satu mall. Selesai pelayanan saya pulang saudara. Lagi di jalan tuh ketemu oma-oma, Bu Debbie. Saya nggak tahu itu oma muncul dari mana.
Dia taruh amplop di tas saya. Terima kasih ya Oma, saya pulang saudara, sampai di rumah saya buka. Itu jumlah persis sama yang saya tabur, dilebihi 10%. Loh, itu Tuhan loh. Saudara, saya itu nangis loh. Saya nangis, saya bilang Tuhan terima kasih. Kalau waktu itu saya tidak peka, ternyata aku ini cuma menjadi saluran toh. Karena Tuhan berkata, akulah yang menyediakan benih bagi para penabur. Kamu itu cuma penabur, benihnya itu dari Tuhan. Ini yang seringkali tidak orang Kristen mengerti. Ya, sehingga kita itu pikir dengan kita tahan uang, kita pakai prinsip ekonomi. Semakin banyak yang kita tabung, maka semakin kayalah kita. Padahal Alkitab bilang, siapa yang banyak menabur, dia juga akan banyak menuai. Dengar ya, yang di sini yang pelit-pelit ini saya tengking dalam nama Yesus. Roh pelit pergi. Ya, bilang kanan kirimu, jangan pelit. Orang pelit gak masuk surga. Orang kikir gak masuk surga, saudara. Ya, saudara mau terima atau tidak, ini bagian saya menyampaikan. Kalau saudara terima, saudara tangkap itu dari Tuhan, karena ini firman Tuhan. Kadang orang bicara ngomong uang itu tabu. Enggak tabu. Yesus mensejajarkan dirinya satu-satunya dengan Mamon. Dia bilang kamu nggak bisa mengabdi pada dua Tuhan, pada Allah dan pada Mamon. Berarti sangat berbahaya kalau saudara tidak mengerti kebenaran tentang uang. Ya, saudara, akhirnya saya belajar sampai hari ini. Saya belajar, Tuhan, aku ini jadikan bendaharamu. Ya, dan Tuhan memberkati kami luar biasa hari ini. Saya mau bersaksi depan saudara. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan membukakan tingkap-tingkap di langit. Awal pandemi aja kita mau jual rumah. Karena apa? Karena sudah nggak ada harapan di depan. Ya, tetapi Tuhan membuka jalan dan semuanya menjadi luar biasa. Saudara, saya pengen ya kita sama-sama mengerti ini. Ya, kenapa kita harus bersyukur? Karena ketika engkau bersyukur, engkau dapat mengubah keadaan yang pahit itu menjadi sesuatu yang berharga. Ya, banyak-banyak bersyukur saudara. Karena orang itu kalau nggak bersyukur, stres. Kalau banyak stres, itu darahnya kental, hitam, kortisolnya naik. Waktu kortisol naik, itu hormon yang mengatur metabolisme tubuh kita. Saat kortisol mau naik, kacau semua tuh, gula darah akhirnya naik, kena serangan, kena jantung, diabetes, darah tinggi. Ya, makanya hari-hari ini jangan banyak stres. Kenapa kita harus bersyukur? Waktu engkau bersyukur, itu hormon endorfin keluar dalam badanmu. Itu sejenis hormon penenang, sejenis morfin. Kita nggak perlu lagi cari morfin, di dalam diri kita itu sudah ada, Tuhan ciptakan. Dan hormon itu keluar saat apa? Waktu engkau bersyukur. Benar Alkitab berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur. Rajin-rajinlah bersyukur. Saya kemarin itu ikut terapi DNA ya, terapi ozon ya. Darah saya diambil 250 cc, dikeluarin lalu dimasukin ozon. Tadinya itu agak kental gitu, merah, lalu dikocok pakai ozon itu jadi pink, lalu dimasukin lagi ke dalam tubuh. Ya. Dan saya tanya sama dokternya, dok, kok ada orang darahnya itu hitam kental ya? Itu biasanya bu, hormon kortisolnya tinggi. Apa itu? Itu hormon stres. Orang kalau stres, tertekan, depresi, itu hormon kortisol naik, darahnya itu mengental lalu jadi hitam. Ya, oh begitu ya bu, iya. Jadi harus banyak-banyak, memang Alkitab berkata itu bersyukur. Waktu engkau bersyukur, ya darahmu tuh lancar, tubuhmu sehat. Makanya itu lakukan. Kenapa Yesus berkata, Tuhan bilang, sebab itulah yang dikehendaki Bapa bagi kita di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Ya, belajarlah. Ini kayaknya waktunya sudah habis ya. Saya sampai jam berapa ini? Udah selesai ya bu? Sampai jam berapa? Anda puas, saya lemes. Ya, saudara, kita melihat ya. Jadi ayo, jangan cuma jadi pendengar firman, jadilah pelaku. Karena ada pengejek-pengejek akhir zaman, dengar firman itu cuma gini, omongannya pendeta. Saya bukan cuma omong, saya melakukan. Tunggu, saya mau difoto dulu. Sudah? Bagus? Oke. Ya, awas kalau nggak bagus loh. Soalnya foto saya ini kalau ditampilkan di SJS tuh jelek-jelek. Pasti jelek saudara. Saya jengkel tuh tapi lihat, jelek sekali foto saya. Karena lagi khotbah di foto, jadi nggak ada gayanya yang bagus. Lagi begini di foto, diangkat jadi brosur. Aduh, coba agak-agak bagus sedikit mas. Ya, pilihin yang kurus gitu ya, terus yang bagus gitu ya. Ini setiap kali angkat tuh jelek saudara. Tapi mau protes ya wis lah, paling dia bilang itu kan mukanya ibu.
Tapi nggak apa-apa, mending di foto jelek ketemu langsung orang bilang, Ibu Dewi itu ternyata cantik ketemu langsung ya, daripada di foto pakai aplikasi. Ininya ditiruskan, ya mukanya diputihkan, ya putih banget dia sekarang, kayaknya operasi plastik. Begitu ketemu, aduh kok kayak gini ya. Tidak seindah kenyataan. Ya, kenapa kamu sekarang putih banget? Skincare-nya di mana? Nggak pakai skincare, pakai aplikasi. Banyak dunia tipu-tipu sekarang. Ya Bapak Ibu, ayo kita mengucap syukur, melakukan apa yang benar. Sebenarnya ini masih panjang loh khotbah saya, tapi waktunya ini sudah selesai ya. Saya percaya waktu kita melakukan apa, ayo kita baca sekali lagi ayat yang tadi. Ini baru satu ayat, padahal banyak ayat nih mau saya baca. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita ulangi lagi supaya saudara pulang ini hafal. Dan bukan cuma hafal, lakukan. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya kembali lagi ke tadi yang awal saya bilang, kita ini mengikut Tuhan, poinnya, intinya, tujuannya adalah melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Kita disuruh bersyukur dalam segala hal. Waktu keadaan nggak baik, bersyukur. Waktu naik gaji, bersyukur. Waktu nggak ada gaji, waktu sehat kita bersyukur. Waktu sakit, waktu beli rumah baru bersyukur. Waktu jual rumah, amin, bersyukur karena ada kuasa di balik ucapan syukur. Alkitab itu ya dan amin, dan dia tidak pernah berdusta. Saya kemarin baca status satu orang pelayan Tuhan. Dia tulis begini, Valentine's itu ialah manis, asam, asin, pahit, tapi tetap manis. Saya komen, berarti mati rasa. Iya Pak ya? Ya, kita harus belajar mati rasa memang untuk bisa mengasihi. Ya, karena kalau ikuti perasaan tidak bisa mengasihi. Ya, ada orang bilang, sakit banget Bu, tidak bisa saya mengampuni. Ibu sih tidak tahu. Ya, suruh saya mengampuni suami ibu, tidak tahu suami saya bilang, dan saya tidak mau tahu, karena itu suamimu, amin. Tidak usah kau kasih tahu, itu kan pilihanmu, toh. Ya, bayarlah harganya. Untuk bisa tetap mengasihi walaupun terluka. Ayat diambil dari 1 Korintus 13 ayat 7. Ya, kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Ya, menutupi sakit hati, menutupi dosa, bukan berarti kompromi. Ya, kita punya sahabat, kita punya teman, dia ya mungkin pernah dan bisa berbuat ya salah sama kita. Tetapi kasih itu sudahlah ya, enggak usah diingat. Namanya juga manusia. Namun saudara, tidak semudah itu. Ngomong begitu itu nggak bisa. Kenapa? Kita melihat sehari-hari ini, saya baca berita anak 12 tahun bunuh ibunya. Gara-gara tersinggung, dilarang main HP terus. Dia sakit hati, lalu dia bunuh mamanya lagi tidur. Kemarin di Bekasi, anak remaja bunuh 3 keluarganya lagi tidur. Ya, karena sakit hati sering dibeda-bedakan dari kakaknya. Dia sering ditegur. Bunuhnya gimana? Jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Dia rebus racun tikus dengan teh. Papa, mama, kakaknya lagi tidur. Lagi tidur, mulutnya kebuka, dia masukin cairannya. Jadi kan orang lagi tidur, dimasukin cairan, langsung apa saudara? Nelen kan, orang gak bisa napas kan, ketelan mati tiga-tiganya. Waktu ditanya, kenapa dia melakukan itu? Sakit hati. Ngeri loh saudara. Kalau kita nggak belajar tentang kasih, saya tuh ketawa kalau orang bikin status Valentine hari-hari begini tuh memang pret sih. Ya, kamu tuh nggak ngerti tentang kasih itu seperti apa. Dan kita ini tidak akan pernah bisa mengasihi yang tulus kalau kita nggak mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi kalau kita tidak punya Tuhan di hidup ini? Ya, nggak bisa saudara. Mengampuni ipar, mengampuni mertua, mengampuni adik, mengampuni tetangga yang julid. Ya toh?
Tetangga tuh memang banyak julid ya. Kita kerja dia tidur, kita bangun rumah dia bilang pelihara tuyul itu. Ya biasa begitu saudara, maklum saja ya. Namanya juga tetangga. Tapi kita harus belajar mengasihi. Tapi kita tidak bisa mengasihi kalau kita tidak punya dan tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan juga kan ada banyak sekarang. Tuhan yang mana? Kita jangan salah pilih Tuhannya, amin. Ya. Karena banyak hantu juga, ya. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengajarkan tentang kasih tentunya. Dan itu adalah Tuhan Yesus yang berkata kasihilah Pengajaran yang paling tinggi apa saudara? Ya, yang bisa berkata kasihi musuhmu. Ya, nggak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Dan Yesus bukan cuma ngomong, tapi dia sudah melakukan kasih itu. Dia mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Ya, nggak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan. Dan kita tidak akan pernah bisa mampu mengasihi kalau kita nggak punya Tuhan. Kenapa orang bisa bunuh orang? Karena nggak ada Tuhan dalam dirinya. Ya, dan sekarang tuh, anak-anak muda, anak-anak kecil loh, pembunuhan, ngeri saudara. Ya, yang itu cewek 12 tahun bunuh mamanya tuh perempuan loh. Terinspirasi dari game online. Bayangkan nih setan masuk itu ya. Setan tuh sekarang udah bukan yang menakutkan. Itu handphonemu tuh setan. Ya, kalau kau salah mempergunakan itu setan. Lihat anak-anak muda, kenapa bisa mati, bunuh diri, kenapa bisa bunuh orang, terinspirasi. Jadi setan tuh sekarang akhir zaman udah nggak muncul dalam rupa yang menakutkan, yang ini, yang enggak saudara. Setan tuh sekarang tuh enak. Setan tuh indah. Ya. Dia tampil dengan hal-hal yang mengenakan. Dan kita tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi sesama kalau kita tuh nggak punya Tuhan dalam hidup kita. Ya, mari kita buka bersama 1 Yohanes pasal yang keempat, saudara. Ya, 1 Yohanes pasal yang keempat, firman Tuhan di sana kalau lihat judulnya itu, ya, kita lihat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16 dulu, kita lihat ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. Kita telah mengenal Allah, 1 Yohanes 4 ayat 16 ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Dan dikatakan di sana apa? Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi ternyata konsepnya itu tanda kita tetap di dalam Allah bukan dia pelayanan terus dia dalam Tuhan. Dia tuh dalam Tuhan, buktinya tiap hari ke gereja. Ternyata itu bukan jadi tolak ukur. Dia bahasa rohnya keren, berarti dia tuh dekat sama Tuhan. Ya. Dia tuh hafal ayat, berarti dia itu dalam Tuhan. No, ayat ini bilang begini, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin saudara. Jadi tanda orang berada di dalam Tuhan itu apa? Kalau dia tetap berada di dalam kasih. Dalam keluarga kita saling mengasihi. Suami, istri, anak-anak. Semarah apapun kita kepada suami, semarah apapun kita sama istri, tetap ada kasih. Itu berarti ada Tuhan dalam hidup kita dan kita berada di dalam Tuhan. Ya, nggak peduli mau bahasa rohmu itu hebat di gereja, terbang sampai langit ke-7. Banyak orang-orang Kristen tuh begitu. Ya, ternyata di rumah pulang cakar-cakaran sama istri, sama suami. Jambak-jambakan, berantem, udah kayak syaitan. Padahal kalau di gereja bergetar sampai mimbar. Nggak penting, saudara. Yang terpenting ayat Alkitab bilang, Yesus berkata, apa tanda orang itu ada dalam Allah dan Allah dalam dia? Kalau engkau tetap berada di dalam kasih, berarti engkau dalam Allah dan Allah dalam kita. Amin, saudara. Itu aja itu. Kalau engkau tidak mampu mengasihi ya keluargamu, saudaramu atau siapapun juga, maka jangan bilang engkau itu ada di dalam Tuhan. Ayat yang ke-19 bilang begini, saudara. 1 Yohanes pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-18 dulu, atau kita terusin dulu aja deh. Tadi kan 16. Sekarang ayat 17 dikatakan begini.
Dalam hal inilah kasih Allah itu sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia juga ada di dalam dunia ini. Orang yang ada dalam Tuhan sempurna dalam kasih, dia nggak takut hari penghakiman, karena ada Tuhan dalam dirinya. Siapa yang takut mau kiamat? Ya, siapa yang pengen segera kiamat? Ya, siapa yang masih ada utang? Bayar dulu sebelum kiamat, amin. Saudara, ya, orang yang di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dia nggak takut akan hari penghakiman. Dia punya keberanian percaya. Ya, ini sudah genting katanya mau perang dunia 3, mau kiamat, mau mati listrik, mau mati lampu, mau mati ini, mau mati. Peduli amat. Kalau udah mau kiamat ya sudah, Tuhan datanglah. Karena kita punya jaminan kehidupan yang kekal. Nggak usah takut, amin. Iya, apalagi file apa tuh Epstein lah, terbukalah inilah, mengerikan, makan anak, makan bayi, makan itu. Gimana Bu? Ya memang setan tuh akhir zaman tuh. Itu sudah tertulis kan? Ya, bahkan dari zaman penyembahan berhala di Israel dulu mereka mengorbankan anak-anak kan? Seks bebas, nggak usah bingung. Di dalam perjanjian lama sudah ada itu. Mereka yang menyembah dewa Baal, dewa Molok, mereka mengorbankan anaknya, dagingnya dimakan, anaknya dibakar, mereka melakukan penyimpangan seksual. Itu sudah ada dari zaman perjanjian lama di Israel dulu, sudah terjadi. Bangsa itu, manusia melakukan hal-hal yang jahat, yang keji seperti itu. Itu nggak heran saudara, dari zaman dulu itu anak bayi-bayi dibakar. Itu namanya penyesatan, ya. Tapi yang penting kita tidak mengambil bagian di dalamnya dan jangan ikut terseret di dalamnya. Bagian kita adalah bagaimana kita berjaga dengan iman kita hari-hari ini. Kita semakin mendengarkan firman Tuhan. Kalau ke gereja itu dengar firman, jangan lihat HP, amin. Sore ini